Saya berada di lokasi ini, perasaan saya seperti saya berada di Colorado atau lagi berada di Wyoming. Kok yang sekolah banyak orang yang non-muslim, sehingga yang orang muslim menganggap saya akan mengkristenkan orang yang muslim, sehingga yang Kristen dianggap mau mengislamkan orang yang Kristen. Sekolah ini bisa demikian bukan karena saya yang hebat, tapi karena para wali murid, para orang tua dengan kritik, saran, masukan, ikut bersama-sama. Sekolah ini dibesarkan. Nah, ini会讲中文？哦，你会讲中文啊？在哪里学习中文？哦，你有中文老师？在哪里？中文老师在这个地方吗？在家。哦，你补习是吗？哦，补习的下午还是晚上？下午。Saya berada di lokasi ini, perasaan saya seperti saya berada di Colorado atau lagi berada di Wyoming. Karena lingkungannya sangat mirip dengan apa yang pernah saya saksikan di Colorado atau di Wyoming, di Amerika Serikat. Lingkungannya begini indah, begini cantik, dan begini anggun, tetapi ini di Jember. Berdekatan dengan kota Jember, sedikit di pinggir kota Jember, tetapi kalau kita berada di sini sudah tidak menyangka ini di Jember. Dan ternyata bangunan di belakang saya ini adalah sekolah internasional. Jadi sekolah internasional di Jember, satu-satunya. Namanya Pelita Hati. Tentu banyak di tempat lain ada kata Pelita Hati, tetapi tidak ada hubungannya. Dan yang mendirikan Pelita Hati adalah sahabat saya yang sudah puluhan tahun saya kenal, tetapi baru tahu ini bahwa beliau punya sekolah internasional, Pak Haji Arum Sabil, orang Jember, tokoh Jember. Yang saya kenal dulu, beliau adalah tokoh perkebunan, tetapi sekarang perhatiannya sangat besar terhadap lingkungan dan sangat besar terhadap pendidikan. Kenapa mendirikan sekolah internasional, Gus? Jadi maaf Gus, saya ini kan tidak pernah belajar dengan tuntas dulu. Kalau ada pelajaran bahasa Inggris saya ngelimput gitu. Setelah dalam perkembangan waktu saya sudah berinteraksi dengan banyak masyarakat. Jadi pengusaha. Akhirnya ketika saya berinteraksi dengan orang-orang yang dari luar sana, saya begitu bodoh sekali. Bahkan saya sering cari orang untuk menerjemahkan, mempromosikan hasil pertanian perkebunan yang ada di negeri ini. Itu tidak seperti yang saya harapkan. Maka saya dirikanlah sekolah ini hampir 20 tahun yang lalu. Oh, ini sudah hampir 20 tahun yang lalu? Tahun yang lalu, ya, begitu Gus. Dan kenapa pilih di lingkungan yang seperti ini, Pak Arum Sabil? Ya, anak-anak ini kan bukan hanya kita tuntun untuk belajar secara akademik, secara berhitung, tapi anak-anak juga harus mengenal dengan alam, menyatu dengan alam. Bahkan kalau kita kenalkan dari awal, paling tidak anak-anak ini juga bisa menjaga alam ini, begitu. Mencintai alam. Mencintai alam ini. Ya. Jadi para murid yang belajar di Sekolah Internasional Pelita Hati Jember ini juga diajari bagaimana mencintai lingkungan. Betul Gus, jadi anak-anak ini kita ajari mengenal tentang hewan, tanaman, tanah, udara, dan tentu satwa. Ya. Kalau boleh tahu, lokasi ini dulu sekali apa? Ini dulu ditambang oleh masyarakat. Tambang galian C. Diambil batunya. Diambil tanahnya. Dan tandus, diambil tanahnya, diambil batunya, dan sangat tandus tempat ini. Dan pemiliknya waktu itu dijual ke sana kemari tidak laku. Dan memang harganya murah waktu itu.
Orang dikasih pun tidak mau tempat ini waktu itu. Airnya pun juga tidak ada. Oh. Setelah kami berniat untuk kami perbaiki tempat ini, kami beli dengan kemampuan kami tentunya. Dulu siapa yang mau dikasih aja nggak mau, karena biayanya untuk memperbaiki tidak mudah. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan kepada kami untuk mendapatkan air di sini. Ada air di sini? Bagus airnya. Dan Di apa? Di bor? Di bor. Dan kita angkat ke hampir 60 meter ke atas. Tandon? Tandon, ada tandon besar dan banyak, kita turunkan menggunakan padim ke bawah. Sehingga tekanannya luar biasa, gravitasi. Ya. Oh. Jadi sekarang air untuk sekolah ini dan untuk kegiatan di sekitar ini cukup? Jadi nanti ini kami perkirakan debit air yang ada bisa untuk pengembangan di tempat ini. Misalnya di sini kan kami juga ingin tempat ini menjadi tempat edukasi pertanian. Ada tempat glamping, di belakang sana ada sawah. Ya, ini lahannya cukup sekali kan di Cukup, sini. cukup. Ya. Ini gunung apa yang terlihat dari sini? Kami di sini ada 9 gumuk ya. Gumuk itu bukit-bukit. Bukit-bukit. Terus waktu itu kami punya guru datang kemari, yaitu Romo Yai Hasyim Muzadi. Oh, gumuk itu Ketua Umum PBNU. Itu yang di sana itu diberi nama Gumuk Amanah, yang di sini Gumuk Barokah. Terus ada Gumuk Cinta, ada Gumuk Damai, begitu. Mengikuti abjad. Ada 9 gumuk. Ada 9 gumuk. Ya, gumuk itu bukit. Dan apa makna gumuk itu bagi Jember? Ya, sebenarnya Tuhan menciptakan gumuk di Jember ini kalau kita lihat dari sisi hasil pertanian tembakau misalnya. Jember kan terkenal dengan tembakau. Ya, betul. Seperti yang ada pada ya. Oh, ini tembakau ini ya. Batik tembakau. Itu simbolnya Jember. Sehingga tembakau di Jember itu dari sisi aroma dan rasa serta taste-nya berbeda karena kelembapan. Oh, itu unsur kelembapan. Ada kelembapan udara ini karena angin yang ada di sini kan gumuk-gumuk itu pemecah angin dan pengatur kelembapan. Dan sekarang banyak gumuk-gumuk itu yang sudah ditambah. Begitu, Gus. Dan ini adalah gumuk-gumuk yang tersisa yang kita. Jadi nanti akan terpengaruh kepada kualitas tembakau. Kualitas tembakau dan juga keselamatan manusia, Gus. Bukan hanya tembakau. Ya, bukan hanya tembakau. Karena ini kan gumuk ini di sini kan angin itu ada angin seperti angin puting beliung itu sering terjadi. Makanya banyak kalau bangunan-bangunan yang dulu itu kan banyak gudang-gudang tembakau. Itu sering roboh karena kena angin itu. Ada rumah juga sering roboh karena pemecah anginnya sudah berkurang. Gitu. Dan itu punya peran penting juga pada kualitas tembakau. Kualitas tembakau. Jadi bagi yang tidak familiar dengan tembakau, Jember ini penghasil tembakau terbaik untuk jenis tembakau yang disebut naos. Naos yaitu tembakau yang khusus untuk cerutu dan sangat menguasai Eropa, sehingga ekspor Jember ke Eropa dalam hal tembakau naos itu menjadi andalan. Dan ini tidak boleh berubah. Artinya tidak boleh itu gagal masa depan karena banyaknya bukit yang diratakan atau diambili barangnya untuk urukan biasanya. Ya, karena gumuk itu juga sebagai sumber mata air juga. Begitu. Menyimpan air. Menyimpan air. Jadi sejak kapan Pak Arum Sabil sangat memperhatikan lingkungan seperti ini? Sejak tahun 92. 92. Ada apa waktu itu? Ya, kami kan pernah merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan itu betapa sulitnya. Kami kalau mau minum air itu, Gus, itu mengandalkan cekungan-cekungan air yang kadang-kadang dilewati babi, hewan-hewan untuk minum di sana. Sehingga kalau mau saya minum tuh saya taruh di drum, terus setelah saya kasih kapur, malamnya pagi kasih tawas. Kapur. Kapur. Kami tidak mengenal tawas waktu kapur. Paginya baru diminum. Atau kalau hujan kita tampung di situ. Dan begitu mengerikan sekali di situ. Hampir setiap hari pemandangan yang saya lihat hutan-hutan itu ditebang. Dan dari situ semakin sulit untuk mendapatkan mata air. Setelah saya pulang ke Jawa ini, betapa di Jawa ini sangat luar biasa. Sumber air melimpah, sumber air dari dalam tanah sehat. Tapi harus dijaga. Dijaga. Masya Allah. Hebat. Nah, ini sekolah berapa level? Artinya mulai dari tingkat apa?
Dari playgroup sampai Oh, ada playgroup, TK, sampai TK, SD, SD, SMP. Sebelumnya sampai SMA. Namun kami kan tidak ingin anak-anak ini nanti temannya hanya di sekolah ini saja. Sehingga kami ngerem sampai di SMP. Kalau SMA biar mereka berinteraksi dengan sekolah yang lain, biar banyak temannya. Menambah network. Ya. Tapi pondasi ilmu belajar itu kami kuatkan dari playgroup sampai SMP. Ya. Sehingga anak-anak yang keluar dari sini insya Allah punya daya saing. Ya, tadi saya diajak berkunjung ke sekolah ini, masuk ke kelas-kelasnya, saya masuk ke kelas TK. Yang saya agak surprise adalah banyak sekali siswa yang keturunan Tionghoa. Saya menyangka bahwa yang sekolah di sini itu keturunan Madura, keturunan kiai-kiai di sini. Ternyata saya lihat tadi banyak yang keturunan Tionghoa, dan saya ngetes dalam tanda kutip, mengajak bicara beberapa siswa dalam bahasa Mandarin. Ternyata ada yang pinter sekali bahasa Mandarin, lebih pinter dari saya rasanya bahasa Mandarinnya, dan tentu mereka juga pinter bahasa Inggris, sehingga saya tadi sempat komunikasi dengan siswa-siswa, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Mandarin, dan saya merasakan iklim pendidikan internasional di Pelita Hati. Kenapa waktu itu pakai nama Pelita Hati? Kan ada di kota-kota lain sekolah Pelita Hati. Jadi pertanyaan luar biasa ini. Jadi waktu itu kami ingin mencari nama untuk sekolah ini. Saya pikir kalau anak-anak ini kan hati orang tua. Saya cari apa sambungannya hati ini. Maka saya temukan kalimat pelita itu. Pelita bagi saya itu saya terjemahkan sebuah cahaya. Cahaya, ya. Begitu. Maka saya berilah nama Pelita Hati ini. Tapi dalam perkembangan waktu ternyata sekolah Pelita Hati sudah ada di sana, karena dulu itu nggak tahu ya dulu. Kami belum ada handphone. Orang Jember. Iya, dan handphone itu baru tahun 2000-an. Iya. Nah, sebelum itu kita tahun 2000 tuh saya belum ada handphone seramai sekarang. Iya. Media sosial belum ini sekarang. Iya. Kami nggak tahu dunia luar waktu itu. Begitu. Pernah nggak dapat protes kok pakai nama Pelita Hati? Itu kan saya sudah lebih dulu. Gitu. Sebenarnya bukan itu protesnya. Jadi ada yang bertanya, menanyakan Pak Arum ini kan seorang Muslim. Kok yang sekolah banyak orang yang non Muslim. Sehingga yang orang Muslim menganggap saya akan mengkristenkan orang yang Muslim, sehingga yang Kristen dianggap mau mengislamkan orang yang Kristen. Padahal tujuan kami di sini adalah bagaimana anak ini sejak dini, bagaimana itu bisa berbaur, saling menghormati, tapi tetap mereka ditanamkan keyakinan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita saling mengajari dalam pondasi kehidupan itu mereka dari sejak awal menghormati perbedaan itu. Saya sendiri terus terang tidak menyangka bahwa di dalam tadi yang saya lihat begitu banyak yang keturunan Tionghoa, begitu banyak yang Kristen sekolah di sini. Bayangan saya Pak Arum Sabil sebagai tokoh Islam, sebagai tokoh Madura, membuat sekolah ya seperti pesantren begitu. Anak-anak yang di sini Gus juga ngajinya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang di madrasah yang Islam ya. Yang Islam. Bagi mereka yang Nasrani juga demikian. Mereka menguasai bagaimana agamanya itu harus dijalankan, maupun yang Buddha, maupun yang Hindu, maupun yang Katolik. Karena kami siapkan gurunya masing-masing. Begitu. Nah, tadi saya lihat ada logo Cambridge. Betul. Itu lembaga pendidikan di Inggris yang sangat terkenal. Memang untuk kurikulum internasionalnya pakai Cambridge. Pakai Cambridge. Itu sejak pertama didirikan atau belakangan? Setelah 5 tahun berjalan, baru kami berpikir bahwa sekolah ini harus ada panduan yang tepat, dan anak-anak ini nanti misalnya mau sekolah ke luar negeri, mereka sudah tidak repot lagi, karena Cambridge ini punya akses pendidikan hampir di seluruh dunia. Iya, betul. Nah, berarti sudah banyak lulusan SMP Pelita Hati Jember ini yang sekolah ke SMA lain. Ya. Ke SMA lain, bahkan ada yang keluarganya ekspatriat di sini.
Jadi banyak yang sekolah di sini, terus kembali lagi ke negaranya, dan di negaranya mereka bikin cerita tentang sekolah ini juga begitu. Apakah ada monitoring bahwa lulusan SMP Pelita Hati Jember ini ketika sekolah di SMA yang bermacam-macam itu di sana prestasinya juga bagus? Ya, bukan hanya prestasi secara akademik, tapi secara adaptasi untuk membangun hubungan dengan temannya, bahkan keteladanan dalam bersikap, terutama tentang masalah bagaimana dia bersama-sama menghargai dan menghormati, menjaga lingkungan. Mereka sudah punya sikap itu. Dan Pak Arum Sabil ini belakangan terkenal karena beliau terpilih sebagai Ketua Warda Pramuka Jawa Timur. Tapi kita tidak bicara pramuka hari ini. Dan beliau yang saya kenal adalah kakaknya Anang. Anang yang suaminya Asanti. Tapi kita juga nggak bicara tentang Anang, antara Asanti ini. Tapi Anang sering ke sini? Sering, kalau pulang tidurnya di sini. Tidur di rumahnya kakaknya. Ya. Nah, apakah ada anaknya Pak Arum Sabil yang sekolah di sini? Ya, semua anak saya sekolah di sini. Oh gitu? Iya, setelah lulus SMP saya sekolahkan keluar. Ini cucu saya juga ada di sini tadi sama Gus Dahlan. Pas lagi bersama-sama. Jadi cucu saya. Anaknya berapa? Anak saya 7. 7? Cucu 3. Oh, 7 3. Sudah berarti anak sudah besar-besar. Sudah sebagian sudah mandiri. Ada yang, saya dengar ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Iya, ada jadi tentara, jadi polisi, terus yang satunya lagi dia mau kerja di luar negeri. Oh. Ada nggak yang mengikuti jejak jadi pengusaha? Rata-rata memang harus ada pikiran ke sana. Saya pikir apapun posisimu, tapi jiwa entrepreneurnya harus ada. Tapi juga entrepreneur di bidang agribisnis. Oh, jadi agribisnis ya. Nah, ya saya lihat kemarin saya mampir ke rumah beliau. Dulu saya juga pernah beberapa kali, dan saya lihat dari tahun ke tahun rumah dan lingkungannya semakin maju dalam pengertian yang ditanam semakin banyak. Kemarin saya lihat ada satu barisan tanaman yang sangat eksotik, yaitu apa kemarin yang kita lihat? Indigo vera, yang itu proteinnya tinggi sekali untuk hewan, bisa untuk makanan ayam, bisa untuk makanan sapi, bisa untuk makanan kambing, dan saya lihat itu masih akan ditambah nanti. Terus indigo veranya. Bahkan kalau itu asli mana ya tanaman itu? Kalau tidak salah dari Afrika. Dari Afrika. Ya. Kalau tidak salah ya. Di Indonesia saya belum terlalu mengenal itu. Terus terang saja saya juga baru pertama kemarin melihat indigo vera, dan jenis-jenis buah tropiknya luar biasa kemarin, praktis menurut pendapat saya, lengkap di sana. Dan dari situ saya melihat kecintaan Pak Arum Sabil terhadap lingkungan, terhadap buah-buahan, terhadap satwa bertambah-tambah. Ya, jadi nanti akhirnya seperti apa? Ya, kami memang dengan menata tanaman, saya bikin walaupun itu sawah dan kebun, tapi dilihat itu enak, bisa diakses, karena saya ingin ngajak anak cucu saya untuk suka pada pertanian. Makanya saya juga belajar misalnya peternakan. Biasanya ayam, kandang ayam itu jarak 1000 meter itu bau, Mas. Tapi bagaimana kandang ayam ini kami rancang secara teknologi sederhana, walaupun jarak 1 meter tidak bau. Wah, ya. Tapi indah dilihat. Iya, kemarin saya buktikan. Saya lewat dekat kandang ayam, tapi tidak ada baunya sama sekali. Nah, ke depan apakah terus dipertahankan Sekolah Internasional Pelita Hati ini hanya sampai SMP, atau pada skala tertentu nanti akan sampai SMA juga? Kami akan coba sampai SMP dulu. Kami tidak ingin egois, karena anak-anak ini juga harus punya network tadi dengan yang lainnya. Siapapun mereka, anak-anak ini walaupun tidak lahir dari darah kita, tapi itu adalah anak-anak kita yang harus berinteraksi dengan tentunya dengan semua anak-anak bangsa di negeri ini. Seberapa bangga orang tua mereka ketika mengantar anaknya ke kampus ini yang
yang saya bilang tadi, seperti rasanya seperti saya lagi di Colorado atau lagi di Wyoming gitu. Seberapa bangga mereka? Ya, kebanggaan mereka ini sangat luar biasa, bukan hanya diwujudkan dari kata-kata. Sekolah ini bisa demikian, bukan karena saya yang hebat, tapi karena para wali murid, para orang tua, dengan kritik, saran, masukan, ikut bersama-sama. Sekolah ini dibesarkan. Jadi sebenarnya sekolah ini bisa besar karena mereka semua. Terima kasih Pak Arum Sabil, bahwa saya terima kasih dapat kesempatan mengunjungi Sekolah Internasional Pelita Hati yang didirikan oleh Pak Arum Sabil ini, yang saya sama sekali tidak menyangka bahwa lingkungannya seperti ini. Seandainya saya tahu sejak dulu-dulu saya kesini. Terima kasih. Terima kasih, makasih Gus, makasih Gus, makasih. Pelita Hati, sukses and excellent. Ya, terima kasih.